Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sobat-sobat Gibah yang ada di luar sana? Balik lagi bareng gue Eka Vidya di Studio Gibah pastinya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai gue tuh mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah support selalu dan dukung channelnya kita. Yang belum dukung, yuk mari dukung dengan cara subscribe, like, jangan lupa juga hidupin lonceng dan komen yang banyak di video-videonya kita. Oh ya, ngomong-ngomong soal share, kita minta tolong nih sharein video kita biar banyak yang makin suka dengan video kita dan gibahnya makin positif, nggak ngegibahin orang apalagi ngegibahin tetangga ya bro. Hari ini kita bakal lagi gibah soal kasus yang sebenarnya juga sudah lama, dan kasus ini terjadi di negara tetangga kita, Malaysia guys. Ada yang bisa tebak kasusnya apa? Main tebak-tebakan deh ya kan? Enggak. Gue gak mau main tebak-tebakan. Hari ini bakal gue kasih tahu. Kita ngebahas tentang kasus hilangnya pesawat MH370. Ya, pesawat Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH370 ini pernah dinyatakan hilang pada tahun 2014 nih guys. Mungkin sebagian dari kalian itu yang termasuk ngikutin beritanya dari awal sampai akhir. Yang kita bahas di sini tuh bukan tentang bagaimana berita itu dulu diangkat, namun yang kita bahas adalah teori-teori konspirasi yang muncul setelah kecelakaan pesawat MH370. Nah, berita tentang hilangnya pesawat MH370 ini sempat menghebohkan televisi-televisi internasional maupun nasional nih guys. Dan di televisi nasional kita nih di Indonesia, berita ini tuh sempat berminggu-minggu selalu tayang di TV-TV kita gitu. Dan gue juga waktu itu termasuk yang salah satu nyimak banget ini sekarang MH370 itu perkembangan perharinya tuh seperti apa gitu. Pesawat ini nih dinyatakan hilang dan sampai saat ini MH370 belum ditemukan guys. Pesawat MH370 ini sendiri dinyatakan hilang dalam penerbangan dari Malaysia menuju Beijing. Oke, jadi kita mulai dari flashback dulu tentang bagaimana MH370 ini menghilang sebelum kita masuk ke dalam teori-teori konspirasinya. MH370 ini sendiri hilang pada tanggal 14 Maret 2014 dalam perjalanan dari Bandar Udara Malaysia menuju Bandar Udara Internasional Beijing, Cina guys. Pesawat MH370 ini sendiri merupakan jenis pesawat Boeing 777-200ER dengan jumlah penumpang 239 ketika kejadian ini terjadi. Dari 239 penumpang yang saat itu ada, sebanyak 152 penumpang itu berasal dari China atau memiliki kewarganegaraan China. 38 penumpang itu berkewarganegaraan Malaysia, 7 penumpang berkewarganegaraan Indonesia, 7 penumpang berkewarganegaraan Australia, 5 penumpang berkewarganegaraan India, 3 penumpang berkewarganegaraan Prancis, 3 penumpang berkewarganegaraan Amerika, 2 penumpang berkewarganegaraan Selandia Baru, 2 penumpang berkewarganegaraan Ukraina, 2 penumpang berkewarganegaraan Kanada, dan masing-masing 1 penumpang dari kewarganegaraan Italia, Taiwan, Belanda, Austria, dan Rusia. Kapten dari pesawat MH370 ini adalah seorang kapten dengan berkewarganegaraan Malaysia bernama Zahari Ahmad Shah yang saat itu masih berusia 23 tahun. Beliau ini merupakan seorang pilot senior di penerbangan Malaysia Airlines. Pengalaman terbang dari Kapten Zahari Ahmad Shah ini udah gak diragukan lagi. Beliau bergabung dengan Malaysia Airlines dan terbang di maskapai Malaysia Airlines itu sejak tahun 1981 ya, cukup lama. Pantas kalau dia dibilang senior penerbangan di Malaysia Airlines itu sendiri. Saking cintanya beliau dengan dunia penerbangan, beliau ini bahkan punya simulator terbang sendiri di rumahnya guys. Bayangin, udah berpengalaman, lalu dia punya simulator sendiri, udah jangan ditanyakan lagi dan jangan diragukan lagi keahlian dia membawa pesawat.
pesawat. Nah, pada saat penerbangan, sang kapten ini ditemani seorang co-pilot yang saat itu terhitung masih sangat muda, yaitu berusia 27 tahun atas nama Farik Abdul Hamid. Kronologinya nih guys, pada pukul 00.41 malam waktu Malaysia, MH370 ini dijadwalkan terbang dari Malaysia menuju Bandara Internasional Beijing, China dengan perkiraan waktu sampai yaitu pukul 6.30 pagi. Namun pesawat ini tidak pernah sampai ke tujuannya. Pada saat penerbangan itu, pesawat ini malah berbalik arah menuju arah lain, tepat di atas Laut Cina Selatan. Pesawat dikabarkan hilang dari radar itu pada pukul 1:21 malam. Yang kemudian dari hasil penelusuran diketahui bahwa pesawat berbelok tajam ke arah kiri, kembali ke wilayah udara Malaysia, terbang di atas langit Penang, lalu berbelok ke kanan melintasi Laut Andaman, terus berbelok menuju Samudra Hindia dan kemudian hilang tanpa jejak. Setelah pesawat dinyatakan hilang pada tanggal 29 Juli 2015, puing pesawat dari MH370 ini pun ditemukan, tepatnya di pantai sebuah pulau yang bernama Reunion di Samudra Hindia tentunya, karena trek terakhir dari pesawat ini memang mengarah ke Samudra Hindia nih guys. Sayangnya penemuan ini hanya berupa puing pesawat. Kru lalu penumpang itu sampai detik ini tidak pernah diketahui kabarnya seperti apa guys. So setelah hilangnya MH370, teori-teori konspirasi apa sih yang muncul dari halayak banyak? Ayo kita simak bareng-bareng nih guys. Yang pertama, kebakaran kokpit. Seorang pilot bernama Chris Goodfellow percaya bahwa MH370 ini mengalami kebakaran kokpit yang kemudian membuat sang pilot tuh sedikit panik atau dia berusaha untuk menyelamatkan pesawatnya dengan cara mematikan alat komunikasi biar dia fokus menyetir pesawatnya atau mengendari pesawatnya, lalu kemudian berusaha mencari airport atau lokasi landing terdekat dari lokasi penerbangan dia saat itu. Lalu kemudian dari teori kebakaran kokpit ini bisa jadi sang kokpit itu menghirup banyak asap, lalu kemudian sang pilot pingsan, pesawat terbang tanpa arah dan kemudian hilang di Samudra Hindia. Menurut kalian gimana? Mungkin nggak teori yang pertama ini terjadi? Komen yang banyak di bawah ya guys. Yang kedua, nah teori yang kedua ini agak sedikit kontroversial dan membahas tentang hubungan dari berbagai negara. Apa sih teorinya? Teori kedua ini adalah teori operasi rahasia Rusia. Seorang jurnalis di bidang aviasi bernama Jeff Wise menduga bahwa kecelakaan MH370 ini ada kaitannya dengan negara Rusia. Menurut Jeff, 2 hari sebelum pesawat MH370 ini dinyatakan hilang, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2014, pihak Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi atas tindakan Rusia terhadap Ukraina. Nah, setelah sanksi tersebut dipublikasikan, jawaban Rusia atas sanksi ini memang sedikit ganjil. Pihak Rusia melalui Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa sanksi tersebut akan memukul mereka, dalam hal ini Amerika Serikat tentunya, seperti bumerang. Maksudnya itu sanksi itu akan berbalik ke Amerika Serikat sendiri. Lalu 2 hari kemudian MH370 dinyatakan hilang. Masih agak ambigu apa hubungannya sanksi Rusia sama MH370. Tapi teori ini didukung ketika pihak pemerintah Malaysia meminta negara-negara yang memang warga negaranya menjadi korban dalam tragedi MH370 ini untuk melakukan background check ya, atau pengecekan latar belakang. Nah, ada negara-negara yang menolak untuk melakukan pengecekan latar belakang. Semua negara setuju untuk melakukannya itu, hanya Rusia dan Ukraina yang menolak. Jadi memunculkan pertanyaan baru, kenapa mereka menolak
untuk dilakukan background checking. Kalau memang nggak ada apa-apa, harusnya ya udah cek aja, toh mereka warga negara biasa. Tapi faktanya Rusia dan Ukraina ketika itu menolak pengecekan latar belakang ini. Kalau gue sih mikirnya gini, mungkin aja penumpang dari Rusia dan Ukraina itu seorang mata-mata. Pada saat yang sama, hasil penyelidikan oleh pihak pemerintah Malaysia itu menduga bahwa MH370 jatuh di wilayah Kazakhstan. Nah, karena hasil investigasi mereka menduganya seperti itu, akhirnya pihak pemerintah Malaysia itu menyurati atau meminta pihak Kazakhstan melalui Perdana Menterinya Najib Razak untuk memberikan izin kepada pemerintah Kazakhstan mencari keberadaan puing pesawat MH370. Namun pemerintah Kazakhstan tidak pernah merespon permintaan dari pemerintah Malaysia. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Kazakhstan merupakan sekutu dari Rusia, guys. Ada apa? Sekali lagi, yang berhubungan dengan Rusia pasti menolak dalam bentuk investigasi apapun. Jadi semakin bisa membenarkan teori yang kedua ini ya. Lalu kemudian seorang direktur investigasi dari Unicorn Aerospace, Andrei Milne, mengatakan ia percaya bahwa pemerintah Rusia mengetahui betul di mana lokasi MH370 terjatuh atau menghilang. Karena lokasi terjatuhnya MH370 saat itu sempat tertangkap oleh satelit mata-mata milik Rusia nih. Bahkan diduga satelit mata-mata milik Rusia ini menemukan puing-puing jatuhnya MH370. Nah, dari pernyataan si Andrei Milne ini, pihak Rusia itu punya alasan menolak investigasi. Pihak Rusia mengatakan jika ia mengikuti proses investigasi ini atau proses pencarian ini, maka secara tidak langsung pihak Rusia mengakui melakukan spionase atau pengintaian melalui satelit mata-matanya. Jadi ya pihak Rusia pasti menolak karena mungkin saja ketika ada seseorang atau sebuah negara melakukan spionase, mungkin akan ada sanksi-sanksi tertentu yang akan diterima oleh negara tersebut. Nah, 4 bulan kemudian setelah sanksi pertama, pihak Amerika Serikat kembali memberikan sanksi kepada pihak Rusia juga dalam masalah yang sama antara hubungan Rusia dan Ukraina. Nah, terhadap sanksi yang kedua ini, pihak Rusia memberikan tanggapan melalui Presiden Vladimir Putin. Ia mengatakan seperti ini gue bacain aja buat lu ya guys. Terkait tindakan sanksi, dan sudah saya katakan akan memiliki efek bumerang dan tanpa keraguan hal ini akan membuat hubungan Rusia dan Amerika terhenti. Itu kata Presiden Vladimir Putin. Dan lagi-lagi seperti plot twist sebelumnya di peringatan atau sanksi pertamanya dari Amerika. Sehari setelah pernyataan itu, pesawat Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH17 tertembak dan jatuh di Ukraina akibat rudal buatan Rusia. Jadi makin memperjelas teori bahwa kehilangan pesawat MH370 lalu kemudian disusul dengan MH17 ini memang benar-benar ada kaitannya dengan Rusia, guys. Teori yang ketiga, MH370 itu bukan dibajak atau dikendalikan oleh Rusia dan lain sebagainya yang terkait dengan Rusia. Malah sebaliknya, MH370 ini ditembak jatuh oleh pihak Amerika Serikat. Menurut Mark Dugain, mantan direktur Proteus Airlines, penembakan ini sengaja dilakukan untuk menghindari MH370 menabrak pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di Pulau Diego Garcia. Lalu kemudian pembuktian atas teori berikutnya adalah ada seorang pria bernama Philip Wood
yang belakangan diketahui bahwa Philip Wood ini merupakan seorang atau salah satu penumpang yang ada di MH370 alias ya Philip Wood ini salah satu korban dari tragedi kecelakaan pesawat MH370 guys. Ia merupakan salah satu penumpang yang saat itu statusnya adalah berkewarganegaraan Amerika Serikat. Philip Wood ini mengirim sebuah foto yang sangat gelap dengan caption aneh di sebuah laman chatting menggunakan akun Anonymous tepat 2 minggu setelah MH370 dinyatakan menghilang. Kalau udah 2 minggu setelah menghilang berarti MH370 tidak meledak, tidak terbakar atau jatuh lalu kemudian hilang. Faktanya ada satu orang penumpang yang bisa mengupload sebuah foto di forum chatting dan itu terjadi 2 minggu setelah kecelakaan. Berarti guys, para penumpang ada yang selamat dong, atau mungkin aja seluruh penumpang sebenarnya selamat, cuman disembunyikan beserta bangkai pesawatnya. Bisa jadi, itu sih menurut gue. Nah, Philip Wood ini kan mengirim foto tersebut di laman yang bernama forflaps.org. Kayak gini nih, gue tunjukin foto dan laman chattingnya. Caption yang saat itu ia tulis tuh kira-kira kayak gini. Ini gue bacain dan gue artiin buat lo. Saya merasa pusing sehingga tidak bisa berpikir jernih. Saya disandra oleh personil militer yang tidak dikenal. Setelah pesawat saya dibajak. Yap, pesawatnya dibajak dan kemudian dia disandra. Saya bekerja di IBM atau International Business Machine Corporation dan saya telah berhasil menyembunyikan handphone saya saat pesawat dibajak. Saya dipisahkan dari penumpang lainnya dan saya saat ini berada dalam sel. Nama saya adalah Philip Wood. Saya pikir saya telah dibius dan tidak bisa berpikir jernih. Itu arti dari postingan si Philip Wood. Jadi agak gimana gitu ya. Ini kan melibatkan orang-orang. Kalau seandainya benar apa yang diposting oleh Philip Wood, kejadiannya itu pesawatnya dibajak dulu si MH370 ini, lalu kemudian dibajak oleh pihak militer. Berarti kan pihak militer negara tertentu. Setiap negara kan punya pihak militer ya guys ya. Lalu kemudian mereka nggak tahu, mungkin dicuci otak karena ada proses pembiusan tadi seperti kata Philip Wood. Lalu kemudian mungkin aja mereka kayak dibikin hilang ingatan, mereka dikurung di suatu tempat. Sehingga fakta atas kejadian MH370 ini tidak diketahui oleh publik manapun. Tapi apakah mereka tuh nggak berpikir gitu loh, ada keluarga-keluarga yang mereka sayangi yang kemudian menunggu mereka, lalu kemudian akhirnya ada stereotip negatif yang mungkin akan nanti muncul terhadap pilot, kopilot, kru dan lain sebagainya terhadap kejadian MH370 ini ya. Kita nggak tahu, yang jelas ada sebuah postingan yang kayak gitu. Penelusuran akhirnya dicoba lakukan untuk mengetahui sebenarnya benar gak sih sumber foto ini benar-benar dari Philip Wood, atau mau cari tahu nih ini foto sebenarnya diposting dari mana sih gitu ya kan. Hasilnya itu kayak gini. Dari hasil ini diketahui ada titik koordinat lokasi pengambilan foto atau pengiriman foto yang dilakukan oleh Philip Wood ke akun chatting ini. Nah, dari titik koordinat itu kemudian dicoba cari melalui Google Map. Hasilnya adalah seperti ini. Seperti yang ditunjukkan dalam peta, titik koordinat dari penelusuran foto tadi itu merupakan pangkalan militer di Diego Garcia. Seperti yang kita tahu dan seperti yang gue sebutkan sebelumnya, pangkalan militer yang berada di Diego Garcia ini merupakan pangkalan militer milik Amerika Serikat guys. Dan diduga MH370 itu berada persis di pangkalan militer tersebut. Bisa jadi sih, ini pikiran gue ya, ya cuman pure dari apa yang gue pikirkan. Ya bisa jadi gini, ini memang kelakuan pihak Amerika Serikat. Lalu kemudian mereka berusaha membalikkan fakta dengan menyebar-nyebar isu bahwa ini kelakuan Rusia untuk memberikan efek negatif atau pandangan negatif dari negara lain ke pihak Rusia. Ya kita nggak tahu dengan keperluan apa, mungkin keperluan ekonomi, keperluan militer ya, secara
kita tahu sampai detik ini Amerika Serikat dan Rusia ini kayak berada di perang dingin sih sebenarnya. Kita lanjut teori yang keempat. Teori bahwa sang pilot Kapten Zahari ini melakukan bunuh diri. Sebenarnya teori ini agak terkesan kejam, lalu kemudian memojokkan salah seorang, yaitu dalam hal ini si pilotnya. Cuman sekali lagi ini masih belum bisa dibuktikan. Jadi dari teori konspirasi pertama, kedua, ketiga hingga teori konspirasi yang keempat ini juga masih belum bisa dibuktikan dengan benar apakah teori-teori itu betul. Dari teori Kapten Zahari ini ingin melakukan bunuh diri itu dibuktikan sebenarnya dari fakta penelusuran yang dilakukan oleh tim investigasi mengatakan bahwa pada saat kejadian kondisi rumah tangga dari sang kapten itu sendiri sedang tidak dalam baik-baik saja, dan ini dianggap bisa memicu keinginan seseorang mengakhiri hidupnya karena ya kayak lu atau gue aja deh, misalnya di rumah lagi ada masalah, apalagi dengan hubungan rumah tangga kita, ya mungkin aja jadi menimbulkan rasa ingin udah deh gue bunuh diri aja gitu ya. Kita nggak tahu seberapa berat masalah yang saat itu ada dan dihadapi oleh sang kapten. Teori ini juga didukung menurut salah satu pakar ketika si pesawat MH370 ini melewati langit di kawasan Penang, Malaysia. Pesawat ini melakukan manuver-manuver yang sedikit aneh. Menurut Kapten Hardy, mungkin saja si pilot itu sengaja melakukan gerakan-gerakan aneh untuk memberikan pesan dan kesan bahwa ia akan melakukan atau mengucapkan salam perpisahan karena ia ingin melakukan bunuh diri. Mengingat Penang itu merupakan wilayah atau daerah kelahiran sang kapten. Dan menurut para ahli, matinya alat komunikasi pada MH370 ini diduga karena sang kapten dengan sengaja melakukan hal tersebut agar ketika ia manuver itu tidak diketahui oleh pihak ATC dari negara Malaysia sendiri. Dan mungkin saja dengan tujuan mengecoh orang-orang agar orang-orang berpikir pesawatnya hilang, tapi ternyata si kapten itu memutarbalikkan pesawat. Itu sih menurut hasil investigasi ya. Ini tetap sekali lagi belum bisa dibuktikan sampai detik ini video ini tayang di YouTube-nya kita. Lalu kemudian menurut hasil investigasi diduga Kapten Zahari ini sengaja menurunkan tekanan dalam kabin pesawat atau tekanan dalam pesawat untuk membuat para penumpang tidak sadar. Ya, teorinya para penumpang ini diharapkan dia mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah, lalu kemudian menyebabkan para penumpang dan kru pingsan sehingga Kapten Zahari Ahmad Shah ini bisa melakukan penerbangan tanpa diganggu oleh pihak manapun dan para penumpang tidak sadar bahwa mereka telah menyimpang jauh dari rute penerbangan seharusnya, yaitu ke bandara internasional di Beijing, China. Nah, kemudian teori ini sebenarnya diperkuat dengan pembuktian dan dari penemuan puing pesawat pada tahun 2017 nih guys. Hasil penemuan puing pesawat di Madagaskar pada tahun 2017 itu diduga adalah milik pesawat MH370 di bagian trunnion door atau pintu landing gear atau bahasa lainnya itu pintu roda pendaratan. Nah, ini membuktikan bahwa si kapten ini benar-benar ingin bunuh diri. Kenapa? Ini gue kasih analoginya buat lo. Ketika pesawat bergerak dengan cepat, lalu kemudian mungkin saja ketika itu pesawat itu menuki atau menuju ke arah perairan dengan kecepatan yang sangat tinggi, seharusnya sang pilot itu membuka flap pesawat untuk mengurangi laju dari pesawat itu sendiri. Namun dengan penemuan puing dari trunnion door ini membuktikan bahwa Kapten Zahari Ahmad Shah ini bukan membuka flap namun menurunkan atau membuka trunnion door. Ini akan membuat pesawat menjadi sedikit oleng dengan kecepatan tinggi seperti itu, dan ketika pesawat jatuh ke atas air dan ketika pintu landing gear ini terbuka, itu akan menyebabkan pesawat lebih cepat tenggelam karena air laut lebih mudah masuk ke dalam pesawat. Lalu hal ini juga menyebabkan jika seandainya masih ada penumpang
yang saat itu dinyatakan hidup itu tidak akan sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya keluar dari pesawat akibat air yang masuk ke dalam pesawat terlalu cepat. Nah, teori mengenai Kapten Zahari ini ingin bunuh diri itu juga dibuktikan dengan hasil investigasi terhadap alat simulasi terbang yang ada di rumahnya. Dari hasil investigasi, alat simulasi terbang itu menunjukkan titik-titik persis sama seperti titik-titik terbang terakhir MH370. Berarti nih dalam kejadian MH370 itu sang pilot sudah merencanakan seluruh proses penerbangan. Ya, dibuktikan dengan ternyata jalur penerbangan di alat simulasinya tuh sama persis seperti jalur penerbangan di MH370, guys. Ya bisa jadi sih memang Kapten Zahari ini merencanakan, atau Kapten Zahari ini udah dicuci otaknya untuk melakukan flight seperti yang diharapkan oleh seseorang dan kemudian pesawatnya hilang tanpa jejak. Ya seperti teori konspirasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa adanya pembajakan pesawat. Ya bisa jadi kan si kapten ini sebelum-sebelumnya udah dicuci otak dan lain sebagainya, yang kemudian dia mempelajari simulasi terbang itu di simulasi pribadinya. Ya setelah dia mengendarai MH370 ya dibuat seperti apa yang sudah didoktrin atau di permintaan dari orang tersebut. Teori konspirasi yang kelima, adanya penumpang misterius. Menurut Andre Milne dari Unicorn Aerospace, MH370 ini memiliki penumpang misterius. Jumlah penumpang yang ketika itu disebutkan oleh pihak Malaysia ya, itu adalah 239 orang. Namun ternyata penumpang dalam kabin ini menurut si Andre Milne itu ya guys, penumpang di dalam kabin itu berjumlah 226 orang ditambah 12 kru, yang artinya jumlah totalnya itu hanya 289 orang. Namun pihak pemerintah dari Malaysia sendiri menyebutkan ada 239. Siapakah yang satu orang ini? Apakah benar-benar seorang penumpang misterius atau memang ya secara tidak sengaja pemerintah Malaysia itu salah memberikan angka? Kalau pemerintah Malaysia itu salah menyebutkan angka itu kayak agak nggak mungkin gitu, karena kan dia memberikan keterangan itu kan di depan pers, udah pasti dipersiapkan dengan seksama gitu, nggak mungkin ada kesalahan apalagi dengan jumlah penumpang. Ini kan menyangkut nyawa seseorang. Teori ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak sih, tapi menurut kalian gimana? Komen aja di komentar yang banyak ya, dan jangan lupa share juga video ini, mana tahu ada orang di luar sana yang lebih tahu lalu kemudian mengomen video ini, dan bisa jadi kita akan tayangkan ulang versi komenan-komenan orang yang memang lebih tahu dan lebih mungkin mengikuti atau mungkin menelusuri kasus ini lebih jauh. Kita masuk ke teori konspirasi yang keenam. Ini teori dari cocologi sih sebenarnya kalau gue bilangnya, yaitu teori konspirasi ramalan River Pitbull. Melalui lagunya Get It Started pada tahun 2012, Pitbull diduga memberikan peringatan kepada kita semua mengenai jatuhnya pesawat atau hilangnya pesawat MH370 ini. Jadi guys, pada lirik lagu Pitbull pada tahun 2012, berarti kan 2 tahun sebelum kejadian nih, menyebutkan hal kayak gini: 2 passport, 3 cities, 2 countries, 1 day. Nah ternyata cocologinya nih dari si lirik itu ada 2 pasport. Ada 2 pasport yang dicuri, yaitu paspor Austria dan Italia. Dicuri oleh 2 penumpang dari Iran atau berkewarganegaraan Iran. MH370 melewati 3 kota, yaitu Kuala Lumpur, Beijing, dan Hanoi. Di lirik tersebut juga menyebutkan 2 countries atau 2 negara. Cocokologinya adalah 2 negara yang jadi rute pesawat MH370, yaitu Malaysia dan Beijing, China. Di dalam lagu yang sama, di liriknya itu juga ada menyebutkan kayak gini: No Ali, no Fraser,
but for now it's off to Malaysia. Ada disebutkan negara Malaysia, di mana negara ini merupakan negara yang saat itu berduka atas kehilangan MH370. Ada artikel yang kemudian menyebutkan bahwa warga negara Iran yang ketika itu mencuri paspor itu bernama Ali. Namun pernyataan ini atau teori itu segera dibantah oleh pihak pemerintah Malaysia gitu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada penumpang yang bernama Ali. So teori ini tidak bisa atau cocokologi ini tidak bisa dibuktikan. Sekali lagi ya, kalau menurut gue sih teori yang ini memang cuma sekedar cocok-cocokologian aja lah dari netizen kayak gitu. Yang terakhir, ini adalah teori konspirasi yang ketujuh. MH370 dikontrol dari jarak jauh atau dibajak dari jarak jauh. Pernyataan dari kepala penyelidik pemerintah Malaysia, Kok Su Chun, beliau mengatakan bahwa pesawat ini dikontrol dari jauh oleh pihak ketiga. Lalu si pengontrol ini membuat seluruh kru dan penumpang tidak sadarkan diri dengan cara menurunkan tekanan dalam kabin yang membuat seluruh penumpang ini kehilangan kesadaran agar kru dan penumpang tidak tahu kemana arah pesawat ini pergi. Dan kemudian sang pembajak yang mengontrol pesawat dari jarak jauh bisa jadi menjatuhkan pesawat di lokasi yang dia harapkan atau yang dia inginkan, atau MH370 diterbangkan dan dilandingkan ke satu wilayah yang sampai saat ini kita tidak tahu, ya dengan tujuan yang sampai saat ini juga kita tidak tahu. Bagaimana menurut kalian tentang teori konspirasi yang ketujuh? Ya bisa jadi, karena memang sampai detik ini juga kita tidak tahu kebenaran yang pasti tentang tragedi atau kecelakaan pesawat MH370, dan seluruh korban juga atau saksi mata dalam eksiden ini tidak ada sama sekali. Oke, ini tambahan informasi doang untuk kalian. Jadi ternyata ada sebuah komunitas sukarelawan yang berusaha mencari puing-puing dari MH370 ini, mengaku mereka mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak yang tidak diketahui. Ada beberapa relawan yang saat itu berusaha mencari puing dari MH370 ini. Dari MH370 ini berhasil menemukan puing atau pecahan-pecahan atau puing-puing dari pesawat MH370. Dan ada seorang dari mereka bernama Blaine Gibson dari Australia. Dia mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan akibat operasi yang dia lakukan, yaitu operasi pencarian puing MH370. Blaine juga sempat mengatakan dan memberikan pernyataan dalam sebuah acara yang bernama MH370 The Vanishing. Ia mengatakan seperti ini: seseorang yang berusaha mencegah ditemukannya MH370 mungkin akan melakukan tindakan kekerasan terhadap saya, tapi saya tidak tahu itu siapa. Saya mulai mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak saya kenal, menyuruh saya menghentikan pencarian. Ya, seperti itulah pernyataan dia. Kalau berdasarkan pernyataan dia, menurut gue berarti memang ada orang-orang yang berusaha menutupi kejadian MH370 dengan cara menghalangi komunitas ini atau relawan-relawan ini mencari kebenaran tentang MH370. Mereka takut kebenaran dan fakta yang sebenarnya akan terungkap ke publik. Ya, otomatis tujuan-tujuan mereka dan maksud mereka menghilangkan MH370 ini juga akan terungkap ke publik. Sekali lagi, sampai detik ini seluruh teori konspirasi dan seluruh pemikiran ini belum bisa dibuktikan karena MH370 sendiri sampai detik ini tidak pernah ditemukan. Gue juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam bagi seluruh korban, dan semoga korban ditempatkan di tempat yang baik, di tempat yang layak, di sisi Tuhan, di surga Tuhan kalau memang mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Namun jika memang mungkin atau memungkinkan mereka ditemukan dalam kondisi selamat, semoga itu terjadi. Doa gue berharap besar tentang hal itu. Dan gue juga mau minta maaf kepada korban jika video ini mengingatkan kembali terhadap kenangan-kenangan MH370 yang mungkin saja sudah dilupakan atau berusaha dilupakan oleh keluarga atau mungkin rekan dan teman-teman dekat korban. Sekali lagi gue mengucapkan turut berbelasungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya. Gue rasa cukup sekian sih kita ngebahas tentang MH370. Nanti kalau seandainya ada perkembangan terbaru dari MH370, gue akan bawain lagi di videonya. Kita tetap terus
pantengin channelnya Studio Gibah biar tahu update selalu dari channelnya kita. Aktifin loncengnya, jangan lupa subscribe, lalu kemudian komen yang banyak di bawah. Dan share juga terus videonya kita biar makin banyak yang ngegibah positif, nggak ngegibahin tetangga, apalagi ngejulit orang. Oke, ya minimal nambah-nambah informasi, nggak nambah dosa. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah dukung, yang belum dukung selalu dukung. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.